Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan nahwu wadih, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang at-tamyizu. Tamyiz. Nah, tamyiz ini salah satu daripada isim-isim yang mansub atau masuk kategori mansubatul asma. Isim-isim yang dimansubkan. Mari kita perhatikan contoh tamyiz yang nanti dari contohnya ini akan kita bahas, lalu kita akan tarik kesimpulan apa itu tamyiz, bagaimana tanda-tandanya atau apa fungsinya tamyiz itu. Al-amsilatu, telah membeli ritlan 1 liter balhan, korma muda. Nah, ini tamyiznya ini adalah balhan, yang mana membedakan antara 1 liter yang lain. Seandainya kita tidak taruhkan kata balhan, misalnya kita hapus kata. Nah, setelah kita menambahkan kata balhan, maka sudah tidak ada tafsiran lain lagi, tidak ada penjelasan lain lagi dari kata liter ini. Jadi yang dimaksudkan 1 liter di sini adalah 1 liter korma muda. Nah, balhan inilah yang menjadi tamyiz dari kata ritlan. Nah, ritlan ini namanya adalah mumayyiz, sedangkan balhan ini namanya tamyiz. Jadi disebutkan tamyiz itu untuk menjelaskan makna yang masih samar. Nah, mari kita lihat contoh yang kedua. Ghallatil ardu irdabban qamhan. Ghallatil ardu irdabban qamhan. Tanah itu menghasilkan 1 kuintal qamhan, gandum. Ya. Jadi ghallat artinya memproduksi, al-ardu tanah itu atau bumi itu, irdabban 1 kuintal, qamhan akan gandum. Jadi menghasilkan 1 kuintal gandum. Tanah itu menghasilkan 1 kuintal gandum. Ya, tanah tempat dia menanam itu. Nah, kalau seandainya kita hanya mengatakan ghallatil ardu irdabban, tanah itu menghasilkan 1 kuintal, ini masih menimbulkan multi tafsir. 1 kuintal apa yang dihasilkan? Apakah kedelai, kacang, beras, gandum, kan gitu, masih banyak penafsiran. Maka ketika ditambahkan tamyiznya yaitu kata qamhan ini, maka dia menjadi khusus atau lebih jelas, lebih detail maknanya. Jadi yang dimaksudkan 1 kuintal di situ adalah gandum, bukan beras, bukan kacang, bukan kedelai. Nah, ini adalah fungsi tamyiz, ya, memperjelas makna yang masih samar dari suatu kalimat. Selanjutnya contoh nomor 3. Ba'ani at-tajir, ini huruf nun, ya, hilang titiknya. Ini maksudnya ba'ani, ya. Ba'ani at-tajiru dzira'an hariron. Pedagang itu menjual kepadaku dzira'an 1 zira', atau kita artikanlah 1 meter, ya. Hariron, sutra. Jadi ba'ani telah menjual kepadaku, siapa? At-tajiru, pedagang itu, dzira'an 1 meter. 1 meter apa? Hariron, 1 meter sutra. Nah, kalau misalnya kata hariron yang menjadi tamyiz ini tidak kita pakai atau kita hilangkan, maka kalimat ini masih mubham. Mubham itu artinya hanya orang yang berbicara inilah yang mengetahui 1 meter itu 1 meter apa yang dia beli itu, atau yang dijual oleh pedagang kepadanya, gitu kan. Nah, setelah ditambahkan kata hariron, meter katun gitu misalnya, kalau tidak ditambahkan kata hariron. Nah, itulah fungsi tamyiz, menjelaskan kalimat yang. Oke. Kata zira'an ini namanya mumayyiz, irdaban ini namanya mumayyiz, ritlan ini namanya mumayyiz. Kemudian balhan ini namanya tamyiz. Tamyiz itu adalah isim yang dengan menambahkannya maka kalimat yang mubham itu menjadi lebih detail atau lebih jelas, gitu ya.
Selanjutnya contoh nomor 4. Fil haqli, di ladang itu, isruna, ada 20 bakorotan, sapi betina. Di ladang itu ada 20 sapi betina. Nah, coba bayangkan kalau kita mengatakan fil haqli isruna. Di ladang itu isruna ada 20. Ya, ada 20 di ladang itu, atau di ladang itu ada 20. 20 apa gitu kan? Yang mengerti di situ ada 20 apa itu ya hanya orang yang berbicara atau yang diajak bicara. Sedangkan orang yang mendengarkannya, mungkin orang ketiga, itu tidak akan mengerti 20 apa yang dimaksudkan gitu. Tetapi kalau dia sudah mengatakan fil haqli isruna bakorotan, di ladang itu ada 20 ekor sapi betina, maka sudah jelas. Berarti di situ bukan kambing, bukan onta, bukan juga sapi jantan, tapi bakoroh, sapi betina ya. Oke, ini fungsi dari tamyiz. Berikutnya kita lihat ya. Nah, ini kan di contoh yang pertama ini apa namanya? Di sini mumayyiznya disebutkan ya. Ritlan, irdiban, ziro'an, ishruna. Ini namanya mumayyiz. Mumayyiz ini adalah sesuatu yang disebutkan untuk menyebut takaran dari tamyiznya. Biasanya ini nama timbangan, nama takaran, nama ukuran gitu ya. Sama jumlah gitu. Nah, selanjutnya ada yang mumayyiznya itu tidak disebutkan, tetapi bisa dipahami dari kalimat. Misalnya contoh nomor 5 sampai nomor 8 ini ya. Tobal makanu hawaan, udaranya. Ya, yang baik tempat itu udaranya. Misalnya kalau kita sebutkan kata tobal makanu saja, tempat itu sangat enak atau tempat itu sangat nikmat, sangat baik. Nah, apanya yang baik dari tempat itu kan? Kita masih pemikiran, tetapi kita yakin bahwa di situ ada sesuatu yang bagus di tempat itu. Bisa jadi udara, desainnya, bisa jadi pemandangannya, kan begitu. Bisa jadi apa namanya sajiannya dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi setelah ditambahkan kata hawaan, maka di sini kita mentamyiz, yaitu mengkhususkan atau membedakan tempat ini yang baik ini adalah udaranya, atau yang sejuk, yang enak itu adalah udaranya di sana. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mumayyiznya itu ada pada kalimat itu sendiri. Jadi dapat dipahami dari kalimat ini sendiri walaupun tidak disebutkan. Nah, ini namanya mumayyiznya itu malhus. Hawaan ini adalah tamyiz. Makanya di sini dia mansub. Ya, dia mansub ala tamyiz. Mansub sebagai tamyiz. Selanjutnya contoh nomor 6, fadhal qalbu sururan. Fadha al qalbu sururan. Fadha ini artinya berlimpah atau meluap, meluap-luap, ya, meletup-letup. Al qalbu, hati itu, sururan, dengan kegembiraan, ya. Jadi hatinya meluap dengan atau penuh dengan kegembiraan. Gitu. Bisa jadi kalau kita buang kata sururon, tamyiznya ini fadhal qalbu. Hatinya meluap. Bisa jadi meluap dengan emosi, meluap dengan kemarahan, meluap dengan kebencian, meluap dengan dendam dan lain sebagainya gitu. Tapi kita mentamyiznya, hatinya itu meluap sururon, dengan kegembiraan. Jadi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Itu maksudnya. Tapi sururon ini adalah tamyiz. Makanya di sini dia mansub karena tamyiz itu termasuk isim mansub. Selanjutnya nomor 5. Al-inabu min aladzi anwa'il fakihati tu'man. Al-inabu, anggur itu, min aladzi, termasuk yang paling lezat, anwa'il fakihah, macam-macam buah-buahan. Maksudnya anggur itu salah satu buah-buahan yang paling lezat. Apanya? Tu'man, rasanya, itu ya. Paling lezat rasanya. Nah, bisa jadi enaknya itu enak dipandangnya, enak baunya gitu kan. Tetapi di sini to'man, rasanya yang enak anggur itu. Itu yang paling menonjol gitu. Maka to'man ini adalah tamyiz. Ya, mumayyiznya itu dapat kita pahami dalam kalimat ini. Ada sesuatu yang enak pada diri anggur itu. Nah, bisa kita ketahui setelah disebutkan tamyiznya. Selanjutnya Al-Qahiratu aktsaru minal Iskandariyati sukanan. Al-Qahiratu, Kairo itu, aktsaru, lebih banyak, minal Iskandariyati, daripada Iskandariyah. Apa yang lebih banyak? Apakah hasil panennya, hasil
ekonominya atau apa? Sukanan, penduduknya. Nah, gitu. Nah, jadi lebih jelas di sini ya, karena sudah didetailkan bahwa yang dibandingkan di sini antara Kairo dengan Iskandariah ini adalah dari segi penduduknya. Nah, dari segi itu kalau kita artikan dari sisi atau dari segi itu namanya tamyiz. Sesuatu yang membedakan antara Iskandariah dengan Al-Qahirah ini. Nah, itu adalah penduduknya lebih banyak. Gitu. Nah, mari kita baca pembahasan agar lebih mendalam pemahaman kita. Al-bahsu, pembahasan. Idza qulta, apabila kamu katakan ishtaraitu ritlan, saya telah membeli 1 liter. Lam yafham as-sami'u ma turiduhu birritli. Pendengar tidak akan paham apa yang kamu inginkan dari 1 liter ini. Nah, maksudnya 1 liter apa gitu. Fahuwa la yadri abalhan ishtaraita am samanan am asalan. Maka dia tidak akan mengerti yang kamu maksudkan itu apakah kamu akan membeli kurma ataukah kamu akan membeli minyak atau madu atau gula gitu kan. Wadhalika, hal itu karena li'anna ritla, kata liter, ismun mubhamun, adalah isim mubham, isim yang belum dapat dipastikan atau belum jelas. Yasluhu li'an turada bihi hadhil ma'ani al-kasirah, yang mana kata liter ini bisa memiliki makna yang banyak, maksudnya penafsirannya itu banyak. Walakinnaka iza qulta balhan, tetapi kalau kamu katakan atau tambahkan kata balhan setelah liter itu, zalal ibhamu wa fahimas sami'u muradaka tamamal fahmi, maka hilanglah sesuatu yang samar dan orang yang mendengarkan itu akan paham maksudmu dengan sempurna. Li'annaka mayyazta lahu ar-ritlu, li'annaka, karena kamu, mayyazta, kamu telah membedakan lahu baginya ar-ritla, liter, wa bayyanta lahu, dan kamu menjelaskan bagi orang yang mendengar itu al-maqsuda minhu, maksud darinya. Jadi yang kamu maksudkan 1 liter itu maksudnya adalah 1 liter korma muda gitu. Walizalika yusamma labza balhan tamyizan. Oleh karena itulah lapas balhan ini disebut tamyiz. Kama yusammal ismul mubhamu, sebagaimana dinamakan isim mubhamnya itu wahwa ritlan, yaitu kata liter, mumayyizan. Ini liter ini namanya mumayyiz, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Wa badzalika, oleh karena itu, tastati'u an taqulah, kamu bisa katakan inna kulla ismin minal asma'i, sesungguhnya setiap isim dari isim-isim al-akhirati fil amsilatil mutaqaddimati, setiap isim-isim yang berada pada kalimat yang terakhir pada contoh-contoh di atas, tamyizun, adalah tamyiz lil mubhami qablahu, karena adanya isim mubham sebelumnya. Wa inna zalikal mubham huwal mumayyiz, dan isim yang belum jelas itu disebut dengan mumayyiz. Itu. Selanjutnya, wa idza bahasna anil mumayyizi fil amsilatil mutaqaddimati wajadnahu fil arba'atil ula mazkuran fil labzi. Kalau kita bahas tentang mumayyiz pada 4 contoh yang pertama itu disebutkan dalam lapas bahwa fil misalil awal ritlan. Nah, misalnya pada contoh yang pertama kata liter, ini namanya mumayyiz. Wa huwa min asma'il wazni. Kata liter ini termasuk isim yang menunjukkan timbangan. Ya, 1 liter itu timbangan ya. Wa fisani irdabban, dan pada contoh yang kedua itu ada kata irdabban, yaitu artinya kuintal. Wa huwa min asma'il kail, ini termasuk isim yang menunjukkan takaran, ya, takaran kalau 1 kuintal itu. Wa fis salisi, dan pada contoh yang kedua ziro'an, ziro' atau meter. Wa huwa min asma'il misahah, ini adalah isim yang menunjukkan ukuran atau jarak. Ya, wa fir rabi', dan pada contoh yang keempat isyruna. Nah, isyruna ini kan artinya 20, berarti menunjukkan bilangan. Wa huwa min asma'il adad, ini adalah isim-isim yang menunjukkan jumlah bilangan. Amma fil amsilatil arba'atil akhirati, tetapi pada 4 contoh yang terakhir, fa inna la najidu lil mumayyizi zakaran
zikran fi misalin minha. Kita tidak menemukan adanya disebutkan mumayyiz padanya. Walakin as-sami'a yalhadhuhu wa yafhamuhu hina yasma'ul jumal. Tetapi orang yang mendengarkan kalimat itu bisa paham ketika dia disebutkan kalimatnya. Fa idza sami'a jumlata tabal makan. Ketika dia mendengar kalimat Tobal makanu, bagus sekali tempat itu. Berarti dalam pikiran kita ada sesuatu yang bagus di sana. Masalan, lahaza annallazi toba huwa syai'un minal asya'il mansubati lil makani. Ketika kita mendengarkan kalimat bagus sekali tempat itu, maka kita akan merenungi bahwa ada sesuatu yang bagus yang dikaitkan pada tempat itu. Walakinnahu la yadri ma huwa, tetapi kita tidak tahu apa yang bagus dari tempat itu. Zalika syai, apa yang bagus dari tempat itu? Ahwa ma'uhu, apakah yang bagus itu airnya? Am turbatuhu, ataukah yang bagus itu debunya atau tanahnya? Am hawauhu, apakah udaranya? Fa idza dzakarta, tetapi kalau kamu sebutkan lahu at-tamyiz, baginya itu tamyiz, ta'ayyanal muradu, maka jelaslah apa yang dimaksudkan. Fal mumayyizu huna malhuzun wa mafhumun minal jumlah, sehingga mumayyiznya di sini dapat dianalisis atau dipahami dari jumlahnya. Wa in kana ghairu mazkurin fil labzi, walaupun tidak disebutkan di dalam lapasnya. Wa in kana al mumayyizu ghairu mazkurin fil labzi, gitu ya. Wa kadzalika yuqalu fil amsilatil baqiyah. Begitu juga pada contoh-contoh berikutnya. Nah, itu dia ya. Jadi tamyiz itu adalah isim yang menjelaskan maksud yang masih samar dari mumayyiznya. Nah, ada mumayyiz itu disebutkan kalau dia berupa timbangan, kemudian takaran, jarak, ukuran atau angka atau bilangan itu. Tetapi tidak disebutkan kalau dia bukan yang disebutkan tadi. Al-qaidatu kaidah. Nah, ini kita perlu pahami kaidah-kaidah ini. At-tamyizu. Tamyiz adalah ismun, isim. Nah, jadi tamyiz itu yang pertama adalah isim. Jadi bukan fiil, bukan huruf. Jadi yang namanya tamyiz itu adalah isim. Isim itu kata benda. Apa fungsinya isim ini atau fungsinya tamyiz ini? Yuzkaru, disebutkan itu tamyiz libayani, untuk menjelaskan al-murad, libayanil muradi, untuk menjelaskan maksud, min ismin sabiqin, dari isim sebelumnya, yasluhu li anturada bihi asya'u kathiratun, yang kalau tidak dijelaskan itu bisa memberikan makna yang sangat banyak, yaitu tamyiz. Misalnya kita sebut saya beli 1 liter. Nah, 1 liter, kata 1 liter ini masih mubham, masih samar ya. Bisa jadi 1 liter beras, 1 liter gandum, dan lain sebagainya lah gitu. Nah, jadi dia masih memiliki kemungkinan makna yang banyak. Nah, dengan disebutkannya tamyiz, maka jelaslah ya, makna yang banyak tadi mengerucut menjadi hanya satu makna yang dimaksudkan gitu. Itulah yang disebut dengan tamyiz. Kemudian al-mumayyizu, mumayyiz. Nah, ini kismani, terbagi menjadi 2. Malfuzun wa malhuzun. Ada yang dilafazkan, ada yang tidak dilafazkan atau hanya dianalisis ya. Dianalisis, direnungkan dari kalimatnya. Jadi sudah ada di dalam kalimat itu sendiri. Fal awwalu ma yulfazu. Nah, kalau tamyiz yang dilafazkan bihi dengannya fil jumlati pada kalimat ka asma'il wazni. Ini biasanya adalah isim-isim yang menunjukkan makna timbangan. 1 liter, 1 kilo, 1 apalah yang timbangan lah gitu. Wal kail, dan takaran. Ya, takaran itu kan kayak 1 karung, 1 gelas itu takaran, 1 sok, 1 apalagi, pokoknya takaran lah ya. Jadi kita mengukur sesuatu dengan volume gitu. Itu namanya kail. Wal misahah, dan jarak atau ukuran ya. Berarti ini kan mulai dari 1 meter, 1 sentimeter, atau dalam bahasa Arab itu ada 1 ziro, kemudian ada shibron itu 1 jengkal, ada ba'an gitu 1 depa.
Nah, dan lain sebagainya. Ini namanya ukuran ya. Wal adat dan bilangan. Ya jelas kalau bilangan kan dari 1 sampai seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 itu namanya bilangan. Nah, ini kalau dia terdiri dari isim ini yang menunjukkan arti timbangan, takaran, ukuran, bilangan, ini adalah mumayyiz malfuz namanya. Wasani dan yang kedua mayubham minal jumlah. Ada mumayyiz yang langsung dipahami dari jumlahnya min ghairi an yazkura fiha, dengan tanpa disebutkan mumayyiznya dalam kalimat itu. Jadi hanya bisa dipahami dari pemahaman kita tentang satu kalimat. Itu. Nah, inilah yang disebut dengan tamyiz. Jadi kesimpulannya, tamyiz itu adalah isim mansub yang menjelaskan makna yang belum jelas dari mumayyiznya. Seperti kata balhan, qomhan, hariron, bakorotan. Ini menjelaskan dari kata ritlan. 1 liter. 1 liter apa? Balhan. 1 liter korma. Irdaban, 1 kuintal. 1 kuintal apa? Qomhan, gandum. Nah, jadi dia menjelaskan yang ini ya, menjelaskan mumayyiznya. Nah, jadi kalau ini disebutkan ini kan liter, irdaban, ziroan, isruna, ini disebutkan mumayyiznya. Namanya mumayyiz malfuz. Nah, kalau di contoh yang kedua ini tidak disebutkan. Hanya dipahami dari kalimat tobal makanu. Bagus tempat itu. Berarti kita dalam pikiran kita, oh ada sesuatu yang bagus dari tempat ini walaupun kita tidak tahu apa itu. Nah, baru kita tahu apa itu setelah ditambahkan tamyiznya. Seperti itu ya teman-teman. Ini namanya adalah mumayyiz malhuz gitu. Gitu. Nah, inilah pembahasan kita tentang tamyiz. Semoga dapat dipahami dengan baik. Demikian, jika ada yang masih membingungkan, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, ilmu kita berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.